Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya membahas mengenai 5 saham Top Gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar. Jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham gula, saham FIT JARR, kemudian saham SDPC, dan terakhir mungkin saham KRYA ya. Sepertinya masih cukup oke untuk dipantau. Sebentar, kalau enak, apakah bagus untuk dibahas? Oke, dia mantul dari support. Oke, kayaknya oke deh untuk dibahas. Kayaknya kita bahas 6 saham ya. Gula, FIT, JAR, kemudian SDPC, KRIA, dan terakhir saham Enak. Dan kenapa saya tidak bahas saham SINI atau sini? Saya tidak akan bahas karena kenaikannya sudah terlalu tinggi, ada kepentingan bandar juga, dan takutnya kalau saya bahas Bapak Ibu bisa nyangkut luar biasa dalam ini. Kalau misalnya sudah ada distribusi, siap-siap ARB berjilid nih. Jadi saya tidak akan bahas. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama kita bahas adalah saham gula. Saham gula saya selalu bahas ya dari awal. Saya pernah bahas di sini. Saya katakan gula ini sangat menarik, tinggal beli aja di area sini dan tinggal TP di area yang cukup atas. Karena ada berpotensi saham ini akan lanjut naik atas karena masih ada kepentingan bandar, karena terus diakumulasi oleh bandar terus. Saya pernah bahas waktu itu, pertama kali saya bahas di harga sini 208 210. Saya waktu itu sudah beli cicil pertama di sini. Kemudian saat turun saya beli lagi, cicil lagi, dan AVG saya di 204 sampai sekarang saya masih hold. Karena saya masih yakin harga saham ini masih lanjut naik atas walaupun mungkin besok-besok akan koreksi-koreksi dulu ke area bawah. Jadi kalau misalnya sudah ada tanda-tanda distribusi, saya akan jual, saya akan beli lagi di area bawah. Kalau untuk harga sekarang tentu sudah ketinggian ya harga sekarang. Saya sarankan tunggu dulu koreksi dan tunggu dulu ada akumulasi dari bandar. Kalau misalnya besok tiba-tiba ada distribusi dari bandar dan pembelinya adalah retail, hati-hati dulu, bisa TP dulu dan kita bisa cicil beli di area bawah. Untuk broker samplinya untuk hari ini masih cukup oke ya, masih ada akumulasi dari YP, LS, dan EPMG. Penjualnya banyak retail-retail. Jadi masih menarik menurut saya. Kemudian kalau saya cek dari sini secara money flow-nya terus in ya. Hari ini pun in sangat luar biasa besar. Sebelumnya ini saya pernah bahas ya di sini. Kenapa saya masih hold walaupun pernah turun-turun? Karena saya masih yakin bandarnya masih akan lanjut naik ke atas, karena harga saat turun bandarnya tidak ada distribusi, dan saya masih yakin harga sahamnya ini akan terus naik, dan terbukti ya harga saham ini malah tiba-tiba naik sangat tinggi. Dan secara money flow masih sangat-sangat menarik. Ini retailnya masih terus masuk. Menurut saya masih ada potensi lanjut naik ke atas walaupun kemungkinan akan koreksi-koreksi dulu seperti di bulan September 2022 lalu. Money flow in sangat luar biasa besar, koreksi-koreksi dulu, dan saat koreksi-koreksi tidak ada distribusi, kita bisa ikutan ambil. Kalau secara teknikal ini trading plan ini sudah oke, sudah valid ya, sudah TP harusnya Bapak Ibu. Kalau secara teknikal mungkin area ini bisa menjadi area yang cukup menarik untuk dipantau. Kemudian sebentar, saya masih cek dulu. Dan oke, ini kalau penganut dari inverted head and shoulders mungkin ini bisa menjadi pola yang cukup oke ya. Karena di sini adalah shoulders pertamanya, kemudian ini adalah head besarnya, shoulders keduanya, kemudian di break dengan volume sangat besar ditambah akumulasi. Ada potensi koreksi-koreksi dulu dan lanjut lagi naik ke atas. Jadi kalau mau main aman, saya sarankan tunggu, sabar dulu di area bawah. Kita main aman dulu aja. Kita jangan buru-buru beli di harga yang sangat atas ini. Kita tunggu di area bawah, cicil-cicil dulu, kemudian cicil terakhir mungkin ada di area sini. Di sini adalah area yang cukup menarik untuk dibeli. Yang pertama adalah di harga 234 sampai dengan harga 230, kemudian cicilan terakhir mungkin ada di harga 226 dan sampai 222. Dan kebetulan ini masih uptrend ya. Oke, sebentar, saya mungkin tarik ke sini dulu. Oke, uptrendnya cukup oke, ini masih sangat kuat. Dan mungkin dalam beberapa hari ke depan akan koreksi-koreksi dulu saham gula, jadi harus hati-hati ya. Mungkin saya akan TP deh besok kalau misalnya ada distribusi. Tapi kalau misalnya tidak ada distribusi, saya akan hold dulu. Tunggu distribusi. Saya sarankan tunggu di area bawah sini, kita main aman. Trading plan-nya mungkin bisa seperti ini ya. Cicil pertama di harga 234 230, cicilan terakhir ada di harga 226 sampai dengan harga 220 deh. Kita main lebih sabar. Cut loss jika close di bawah dari 208 ya, kita main aman dulu. Atau cut loss-nya sebentar, saya agak bingung.
karena di sini bisa menjadi area supportnya juga. Untuk saham gula, bentar, saya pikir dulu. Oke, cut lossnya di bawah sini aja deh. Cut loss di bawah 210 ya, kita main aman. Usahakan AVG ada di area-area bawah, kita cicil-cicil dulu aja di area sini. Dan TP-nya yang pertama adalah di high sekarang, yang kebetulan adalah area area atas ini di harga 250. Kebetulan ini adalah upper channel dari uptrendnya. Kemudian target selanjutnya tentu karena ini terus naik dengan akumulasi sangat besar, dan juga harga ini, saham ini adalah saham IPO yang menurut saya ada potensi seperti saham KREA, kemungkinan akan targetnya lebih tinggi lagi. Saya akan pantau sampai ke harga 280-an, ada potensi sampai sana. Tapi saya sangat sarankan jangan fokus terhadap reward, takutnya Bapak Ibu all in di harga sekarang dan ternyata nanti cut loss dalam. Lebih baik kita main aman dulu aja, ke sini dulu 260-an. Kita main aman dulu, dan selanjutnya TP ketiga mungkin sampai ke harga 290-an. Kita main aman, cicil beli di harga 230-an sampai 220-an. TP-nya antara 250, kemudian 260 sampai dengan harga 280. Oke, masih menarik untuk gula, tapi saya sarankan tunggu di bawah. Ada potensi besok-besok akan koreksi dulu, distribusi dulu, karena bandarnya mungkin akan beli lagi di area bawah dan membuang penumpang gelap, yaitu retail-retail yang ikut-ikutan beli. Oke, seperti itu, gula masih sangat menarik. Lanjut ke saham selanjutnya, yaitu saham FITT ya, FIT. Untuk saham FIT, broker summary hari ini masih cukup menarik, masih ada akumulasi besar dari Bandar HD dan IF, dan ternyata kenaikannya sangat tinggi sekali ya. Sebenarnya saya kurang suka ya dengan pergerakan saham seperti ini, karena seperti ini pergerakan yang diatur oleh bandar dan big playernya, dan retail mungkin kalau misalnya tiba-tiba masuk besar akan berbahaya. Dan juga broker retail juga jarang ya di sini, mungkin retailnya masuk kecil-kecil saja, tidak ada akumulasi maupun tidak ada distribusi. Menurut saya masih kurang menarik kalau dilihat secara bandarmologi. Kalau secara money flow, oke, ini kurang menarik. Retailnya masuk besar, institusi masuk besar. Ini tukeran barang antara zombie dengan institusi, karena ini cukup pinky ya, bar pinknya cukup besar, berarti ini saham yang bisa dibilang saham repo. Kurang bagus. Jadi menurut saya tidak sarankan untuk beli, tapi kalau Bapak Ibu masih mau beli, ya kita gunakan technical analysis saja untuk saham seperti ini. Kita tarik garis seperti ini, sekarang ada di upper channelnya, tunggu koreksi dulu. Kalau sudah di bawah-bawah sini, Bapak Ibu bisa beli. Dan kalau break dari bawah sini, Bapak Ibu bisa cut loss. Dan oke, seperti itu aja, saya tidak akan buat trading plan-nya karena saya tidak suka dengan saham-saham seperti ini, berbahaya. Rawan jadi saham jebakan ya bagi retail. Seperti itu aja untuk FIT, kurang menarik. Lanjut ke saham JAR. JAR sebelumnya sudah saya bahas di video top gainer sebelumnya yang baru saya upload tadi sore. Karena hari Minggu saya tidak bisa upload karena sedang ada di luar kota, sedang liburan. Jadi kesimpulannya aja ya, saya kurang suka untuk saham JAR, apalagi hari ini ada distribusi besar ya, retail juga pada beli, jadi kurang bagus. Saya akan tunggu lebih sabar di area bawah sini, mungkin di harga area demandnya di harga 280 sampai dengan harga 290. Tapi kalau mau beli spekulasi mungkin bisa beli dulu di harga 310 sampai dengan harga 315. Spekulasi aja dulu. Tapi saya lebih suka tunggu di area bawah. Dan cut loss jika close di bawah dari 276, TP yang pertama adalah di harga 328 sampai dengan harga 350. Kalau saya cek secara money flow, money flow-nya kurang bagus ya hari ini. Sebelumnya naik, tapi tiba-tiba hari ini distribusi besar. Jadi kemungkinan menyentuh area support ini dulu yang terdekat 280 sampai 290. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di breakdown dan kita kena cut loss, jadi langsung cut loss aja karena ada potensi lebih dalam lagi. Turunnya bisa sampai 240 karena bandarnya kurang asik nih. Bandarnya sudah bye-bye, tiba-tiba distribusi besar saat kenaikan dikit saja. Oke, seperti itu untuk JAR masih kurang menarik. Saya mau bahas lanjut ke saham STPC. Untuk saham STPC broker summary hari ini biasa saja ya. Tidak ada akumulasi besar maupun tidak ada distribusi besar. Kemudian sebelumnya STPC pernah saya bahas di tanggal 23 November maksud saya. Saat kenaikan ini ya, 23 November Bapak Ibu bisa cek di YouTube saya, dan saya sarankan tunggu di area bawah di 150 sampai dengan harga 145, tapi tidak dapat, lowestnya hanya sampai di 151. Kalau Bapak Ibu ketinggalan tidak apa-apa, kita tidak dapat rezeki di sini tapi tidak apa-apa. Yang penting kita bisa dapat rezeki di saham lain. Apakah masih menarik? Karena kenaikan tinggi ini menurut saya kurang menarik ya.
karena sekarang sudah menyentuh area resistennya di sini. Ini adalah area resisten SDPC, kemudian sudah mulai ada distribusi dari LGXA. Pembelinya adalah retail kurang menarik. Kemudian kalau saya cek dari sini money flow-nya, money flow juga kurang menarik. Retail walaupun keluar institusi masuk, tapi pergerakan money flow-nya malah keluar ya, berbahaya sekali. Tapi kalau Bapak Ibu tipe orang yang tidak peduli dengan bandarmologi, mungkin kita bisa gunakan technical analysis. Kalau saya cek secara chart 1 jam, di sini adalah area yang cukup menarik sebagai area spekulasi. Tapi saya sarankan spekulasi saja karena masih berbahaya ya saham seperti ini. Mungkin kalau bisa koreksi bisa spekulasi. Kita main cepat dulu di sini. Cut loss jika close di bawah dari 164 ya. 164. Area beli di harga 166 sampai dengan harga 170 atau 165 deh, 166 deh, 166 170 bisa menjadi area beli. Cut loss jika close di bawah dari 164. TP yang terdekat tentu di sini dulu. High yang tidak pernah berhasil di break yaitu di 178 177. Oke, seperti itu. SDPC masih kurang menarik karena secara bandarmologi tidak menarik dan pergerakannya juga sangat tidak bagus ya. Terlalu volatil bagi saya. Oke, lanjut ke saham KRIA. Ini saham yang saya tidak pernah sarankan lagi karena pergerakannya sudah sangat tidak jelas. Bandarnya sangat bebas menaikkan turunkan harga saham ini. Dan saya pernah sarankan tunggu di area bawah, yaitu di harga antara 388 sampai dengan harga 376. Dan kalau Bapak Ibu sudah dapat, happy cuan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak dapat, saya waktu itu sarankan lagi di harga 365 sampai dengan harga 348. Menurut saya koreksi ke sana sangat baik dan akan potensi lanjut naik ke atas. Tapi ternyata lowestnya hanya sampai di harga 392 dan juga 376. Jadi kalau Bapak Ibu mengincar di area bawah tidak dapat, tapi kalau mengincar di cicilan pertama harusnya dapat ya di sini di tanggal 15-16 November. Apakah harga sekarang menarik? Menurut saya berbahaya ya, karena kenaikan sudah terlalu tinggi. Walaupun sudah break high tapi harganya sudah terlalu tinggi. Saya agak kurang suka dengan saham yang kenaikan sudah terlalu tinggi, berbahaya. Kalau secara broker summary, untuk broker summary hari ini cukup oke. Ada akumulasi dari AKI, UAZBK, dan CP. Ini broker-broker yang suka mengakumulasi saham KRA. Penjualnya ada bandarnya juga yaitu TF, seperti ada tukaran barang. Ada retail juga yang jualan. Jadi menurut saya cukup menarik. Kemudian kalau secara money flow, secara money flow KRA cukup oke ya. Surprisingly masih cukup oke. Secara 3 hari terakhir money flow-nya terus in sejak 24 November. Kalau saya tarik ke 24 November, di sini akumulasi paling besar oleh AK, AO, IU, CP, AZ, BK. Oke, sangat menarik. Ini broker summary, broker yang menurut saya sangat oke saat mengakumulasi saham KRA. Karena saat di awal-awal sini broker-broker inilah yang mengakumulasi saham KRA sehingga naik multi bagger. Apakah akan lanjut naik lebih tinggi lagi? Kita lihat nanti. Tapi karena AVG Bandar sudah ada di area bawah, saya kurang sarankan untuk beli di harga sekarang. Kita gunakan technical analysis untuk mencari area entry yang terbaru. Ini hapus dan ini hapus dulu dan ini hapus semua ya. Ini adalah area support kuatnya bagi KRA. Kemudian support selanjutnya mungkin ada di area sini. Sebentar, saya gunakan chart 1 jam dulu. Kita multi time frame analysis dulu. Mungkin di sini bisa menjadi area support yang cukup oke bagi KRA di harga antara 440 sampai dengan harga 430-an. Sebentar, ini pergerakannya agak sulit diprediksi ya. Kenaikannya terlalu ekstrim. Oke. Sepertinya KRA berpotensi membentuk pola yang kurang bagus seperti ini. Ini harus hati-hati, kalau misalnya breakdown akan potensi turun dalam sekali. Dan sekarang ada di area atas dari pola, saya lupa ini namanya apa, Bapak Ibu bisa komen di bawah. Tapi pola seperti ini Bapak Ibu sudah tahu ya, pola ini kalau misalnya valid, berarti saham ini akan berpotensi bearish dalam waktu dekat. Jadi saya sarankan tunggu di area bawah dulu aja, kita main fokus di technical rebound aja. Seperti ini, kita main cepat dulu. Area buy di harga 440 sampai 430-an, cut loss jika close di bawah dari 420-an. TP yang pertama yang terdekat yaitu di harga
sini dulu, di high sini dulu ya, di harga 480-an. Kita main cepat, dan kalau misalnya pola ini masih berlanjut naik ke atas dulu, mungkin bisa sampai ke harga 540-an lagi. Kita main cepat aja ya di saham KRA, dan saya tidak sarankan untuk Bapak Ibu yang main jangka menengah atau yang punya profil risiko konservatif seperti saya. Saya hanya sarankan ini hanya untuk yang scalping dan juga yang jangka pendek, dan juga yang punya profil risiko sangat agresif. Oke, seperti itu. KRA masih sangat menarik, tapi saya sarankan untuk yang punya jiwa agresif ya. Dan saham terakhir yaitu saham Enak. Saya membahas saham ini sepertinya menarik. Kalau secara broker summary tentu masih kurang menarik ya dalam beberapa hari terakhir, tapi untuk hari ini juga tidak menarik deh. Karena ada YU jualan sangat besar diambilnya oleh RG, kemudian retail juga ada yang ambil. Sebentar. Ada YP, OD mungkin itu retail, ada SQ, ada EP mungkin itu retail atau mungkin institusi. Kalau saya cek dari sini sebagai validasinya apakah retail terus masuk. Oke, retail masuk walaupun masih kecil ya. Tapi masuk, jualannya oleh institusi, pembelinya adalah zombie. Jadi menurut saya ini masih biasa saja, pergerakannya masih kurang jelas, tidak ada akumulasi besar maupun distribusi besar. Kalau saya cek dari sini, saya mau cek secara market maker analysis. Kalau ini kan secara foreign ya, tidak ada metode yang kompatibel, oke. Kalau market maker analysis, oke, ini naik, kemudian jualan. Oke, kurang menarik. Pergerakannya masih kurang jelas ya. Kalau secara foreign flow, sudah mulai ada akumulasi lagi walaupun masih sangat kecil. Jadi secara benarmologi menurut saya agak sulit ya untuk dibahas, tapi kalau secara technical tentu masih bisa dibahas. Di sini adalah area cicil beli, ini adalah area cicil beli yang saya pernah katakan. Cut loss juga close di bawah dari 1700, dan sekarang harganya sudah naik tinggi. Pernah mencapai low di harga 1725. Kalau Bapak Ibu sudah beli sesuai dengan trading plan saya ini, harusnya sudah cuan lumayan ya. Beli di sini mungkin AVG udah ada di bawah sini dan sudah cuan sekitar 5%-an, masih sangat lumayan. Kalau Bapak Ibu mau TP silakan, kalau mau hold juga silakan. Kalau secara teknikal ini adalah area resistennya. Semoga Enak bisa sampai ke harga 1940-an dulu atau mungkin 1930-an dulu. Kalau sudah sampai sana saya sarankan TP dulu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau TP, atur trading atau atur TS-nya sendiri ya, trailing stopnya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sudah cuan dan Bapak Ibu terus hold, malah Bapak Ibu bisa loss. Kalau trading plan sekarang saya tidak sarankan lagi, saya agak bingung soalnya untuk mencari titik entry dan titik cut loss TP-nya. Ini agak sulit ya untuk di analisa. Jadi bagi yang sudah beli silakan TP atau hold, dan kalau yang belum beli saya tidak sarankan beli di saham ini. Lebih baik cari saham lain yang lebih menarik, karena saham ini mungkin pergerakannya sudah tidak menarik lagi ya, sudah terlalu berbahaya. Tapi sebentar, di sini adalah downtrend ya. Sebentar ya, saya mau cek ulang lagi. Saya melihat ada potensi menarik nih. Ini high-nya, high, kemudian low, kemudian lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ada potensi ini adalah lower high juga, dan saat ini lower high, sekarang sudah di break. Ada potensi downtrendnya ini sudah berakhir ya, dan sekarang sudah mulai masa sideways cenderung bullishnya. Oke, tapi ini hanya untuk spekulasi ya, saya sarankan hanya untuk spekulasi. Kita tarik dulu garis-garisnya. Ini break high, semoga besok lanjut naik ke atas kemudian koreksi, dan saat koreksi kita tarik garis nanti dari lowest-nya ke next high-nya, next highest-nya. Semoga ada di sini, dan mungkin area ini bisa menarik untuk dibeli. Di area antara 1785 sampai dengan harga 1832. Oke, ini hapus agar tidak membingungkan. Oke, pertama di sini dulu deh. 1830, 1800, kemudian support selanjutnya adalah di harga 1800 sampai dengan harga 1780. Ini hapus dulu biar tidak membingungkan. Oke, kita buat garis-garisnya dulu biar enak dilihat. Oke, sampai sini deh. Oke, untuk Enak kayaknya untuk spekulasi enak nih kalau melihat
harga sahamnya kalau turun ke bawah sini. Bapak Ibu bisa spekulasi beli di 18.40 sampai dengan 18.15. Kemudian cicilan terakhir ada di harga 1.800 sampai dengan harga 1.780. Cut loss jika close di bawah dari 1.765 kita main aman. TP yang terdekat tentu di sini dulu. Kita main aman lagi aja di 1.860. TP selanjutnya tentu ada di harga yang lebih tinggi lagi. Karena ada potensi sudah membentuk bullish kembali sejak downtrend yang cukup panjang ya dari Oktober 2022. TP selanjutnya mungkin di 1940-an dan TP selanjutnya mungkin kalau misalnya bandernya masih terus akumulasi, khususnya bander asing, bisa sampai di harga 127,2 potensial Fibonacci karena kita belum tahu ya high-nya ada di mana. Bisa sampai di harga 2015 atau 2010 lah karena harga 2000 fraksinya 10-an ya nilainya. Bisa dapat sekitar 4-11% potensial profit dengan resiko hanya sekitar 2%. Menurut saya enak, masih cukup menarik, tapi tunggu di area bawah dan saya sarankan hanya untuk spekulasi, gunakan uang yang sangat kecil saja karena pergerakannya masih belum valid sekali nih. Saya masih tunggu beberapa hari ke depan dulu ya dan tunggu cek bandarmologi seperti apa ke depannya. Oke, seperti itu, enak masih sangat menarik. Oke. Sudah 6 saham saya bahas dan beberapa masih sangat menarik, khususnya gula saya masih hold. Tapi kalau misalnya sudah ada distribusi saya akan TP dan saya akan pantau lagi di area bawah karena masih sangat menarik. Gula masih menarik, tunggu di area bawah. JAR kurang, tapi tunggu di area bawah untuk spekulasi. SDPC kurang karena sahamnya tidak jelas. KREA berbahaya untuk di harga sekarang, saya sarankan tunggu di area bawah. Enak, masih menarik, tapi tunggu di area bawah, kita main aman dulu aja. Oke, seperti itu aja, sudah 6 saham saya bahas. Semoga hasil sharing dan analisa saya dapat bermanfaat untuk trading Bapak Ibu. Jangan lupa like dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.